A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis salat zuhur BDI Pertamina yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa kembali berjumpa di mushola yang mulia ini, yang semoga Allah selalu memuliakan tempat yang dibacakan Quran dan dipelajari, sunnah pun dikumandangkan dan dipahami. Allah akan turunkan banyak yang kemuliaan buat yang menghadirinya, diliputi rahmat dan dijaga oleh para malaikat insyaallah. Jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Mari Beriman Sejenak yang ditulis oleh Dr. Amin Abdullah As-Sakhawi. Bab ini, bab yang kita bahas kali ini, bab bahaya menghina agama. Sering mungkin ucapan pun diuntaikan kepada antum sekalian bahwa kita tinggal di negeri yang orang beragama Islamnya beragam, betul? Sehingga kita mau lihat Islam model apapun ada di negeri kita. Sering diingatkan seperti ini. Sehingga kadang-kadang banyak orang mudah mengatasnamakan agama Islam, padahal perbuatannya tidak sama sekali mewakili Islam. Dia hanya mengaku dirinya Islam, dia tidak mengerti Islam seperti apa. Jujur saja, di hadapan kita, di depan mata kita, banyak sekali yel-yel yang mengatasnamakan agama, menginginkan sebuah kemuliaan dengan cara turun di jalan, mencaci maki, menghujat pemerintah dari pinggir jalan, mengatasnamakan jihad. Bicara jihad, kita bicara ibadah, bukan bicara zon, perkiraan, tidak. Wallahi, Rasul tegas mengatakan, wa dirwatu sanamihi al-jihadu fisabilillah. Bahwa puncaknya agama ini jihad. Prosesnya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, jihad baru kita bicara. Mudah sekali orang mengatasnamakan jihad tanpa mengedepankan tahapan-tahapannya, sehingga hujatan, cacian, makian dari pinggir jalan mereka atasnamakan jihad. Wallahi, syibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki orang Islam dari pinggir jalan fasik, membunuhnya kafir. Islam seperti apa yang ditawarkan? Ini menghina Islam. Maka jujur, kalau sesuatu yang tak berkait dengan Islam, jangan mudah mengatasnamakan Islam. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Jalla wa Ala tegas mengatakan, inna dina indallahil Islam. Agama yang Allah akui cuma Islam. Wa may yabtaghi ghaira islamid dina falyuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ayat lain pun menguatkan, orang yang mencari kebenaran selain dari Islam, la yuqbal minhu, tidak akan pernah diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia tergolong orang yang rugi. Ya, merasa sudah mengatasnamakan agama, Allah batalkan semuanya. Seperti surat Al-A'la itu ya, wujuhu yawma'idin khasyi'ah amilatun nasibah,
tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahu ta'amun illa min dhari la yusminu wa la yughni min ju'. Ada orang yang tertunduk malu di akhirat nanti. Amilatun nasibah, dia merasa sudah beramal soleh di dunia, Allah batalkan semuanya, ya. Karena kebaikan menurut siapa? Kita bicara agama berkaitan dengan ilmu. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Adakah perintah Allah, contoh Rasulnya, atau sahabat melakukannya? Ini kan fitnah yang tersebar, hujatan, cacian, makian Khawarij, seperti orang-orang yang merusak persahabatan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Mereka mengatasnamakan pembela Ali, pembela Muawiyah dan lain sebagainya. Mereka pun mengatakan Ali bin Abi Thalib bermusuhan dengan Muawiyah, Ali membenci Abu Bakar, Ali membenci Umar karena mengambil hak dia sebagai khalifah. Allahu Akbar. Sudah. Buktikan saja di lapangan. Kalau seandainya Ali membenci Abu Bakar, membenci Umar, kenapa nama-nama anak Ali dinamakan Umar dan Abu Bakar? Harapan Ali anak yang mirip Abu Bakar dan Umar. Tapi ulah kasak kusuk di sekelilingnya menimbulkan kerusakan. Ini yang terjadi. Wa in ta'ammar 'alaikum 'abdan habasiyan. Sekalipun budak Habsi yang mimpin kamu, kata Rasulullah, kalau terpilih taat merupakan sebuah kemuliaan. Bicara amar ma'ruf nahi munkar pun beliau kabarkan, idza ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa in lam tastati fa bi lisanihi, fa in lam tastati fa bi qalbihi. Fadzalika ahli iman. Kalau kamu melihat sebuah kemungkaran, rubah dengan gerakan. Kalau gerakan menimbulkan kerusakan yang lebih besar, kata Rasul, jangan. Rubah dengan lisan. Lisan pun tak didengar, doakan dengan hatimu. Karena yang merubah Allah, bukan kita. Nah, banyak orang berpendapat bahwa perubahan ini tergantung kita. Syirik. Syirik khaufi. Bukan sebuah kemuliaan. Ini terjadi, bukan tidak. Dalam bab ini dijelaskan bahwa ada beberapa hal yang dikatakan definisi memperolok agama dan contohnya, kemudian hukum memperolok agama dan pemaparan tentang beberapa dalilnya, hukum taubat orang yang memperolok agama, kemudian bentuk-bentuk dari memperolok agama tersebut. Sebagian ulama mengatakan bahwa memperolok agama ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, memperolok-olok agama secara terang-terangan, seperti peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat tentang larangan memperolok-olok. Ya, seorang orang Yahudi yang memperolok sahabat Rasulullah SAW tentang ciri khas sahabat. Maka Allah turunkan ayat tentang la tahtakiranna, katakan bahwa jangan sampai kau menghina, karena sesungguhnya laqad kafartum ba'da imanikum, kamu telah berbuat kufur setelah kamu beriman. Walaupun tujuannya untuk sekedar bercanda. Di Islam kita mengomentari sebuah hukum tidak dengan ilmu dan tidak ilmiah, efeknya menghina agama. Ya. Memang ulah segelintir manusia, kadang-kadang banyak orang menghakimi Islam karena penampilan. Ya, banyak orang menganggap bahwa teroris itu berciri khaskan penampilan Islam. Yang laki-lakinya berjanggut, yang perempuannya berkerudung panjang. Allahu Akbar. Padahal apa yang dilakukan oleh orang-orang yang seperti itu, kalau ilmu dikedepankan, bukankah Nabi yang memerintahkan waqsus sawarib waqful liha, tipiskan kumis, panjangkan janggut. Hadis ini mutawatir, banyak sekali riwayatnya. Begitu pula berkaitan dengan perempuan, bukankah Allah sendiri yang mengabadikan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59, surat An-Nur ayat 31, wal yadribna bihumurihinna ala juyubihinna, hendaklah kerudung perempuan itu menutup bagian dada. Perintahkan kerudung panjang dalam Islam. Cuma ulah segelintir manusia yang dihakimi oleh orang yang tak beragama menjadi agama dihakimi oleh masyarakat. Sangat disayangkan sekali. Takutnya orang menegakkan hukum agama di atas negara yang mayoritas Islam. Terjadi, bukan tidak. Ada yang menghina secara terang-terangan. Yang kedua, memperolok agama dengan tidak terang-terangan. Kalau Islam agama yang mengharamkan sesuatu, Islam pun mengharamkan sebab sesuatu terjadi. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Dalam usulul fiqh dikatakan mencegah sesuatu yang buruk lebih dikedepankan ketimbang melakukan kebaikan. Ya, mungkin kita orang yang tidak bertujuan menghina agama,
Kita nggak bertujuan merusak masjid, merusak ibadah seseorang, tapi tak terasa tingkah laku kita merusak. Waktu yang dekat saja, ini sebentar lagi Idul Adha, masuk 10 hari bulan Dzulhijjah, betul? Tradisi di masyarakat mereka berkurban karena memang ada perintah fasholli li rabbika wanhar. Semuanya amar, perintah. Wa kullu amrin fil Islam wajib. Setiap perintah dalam Islam hukumnya wajib. Fasolli, maka sholatlah. Sebabnya kamu diberikan nikmat. Fasolli li rabbika wanhar. Untuk Rabb kamu menyembelihlah, perintah menyembelih. Cuma gara-gara tujuan menyembelih, Allahu Akbar, berapa banyak masjid menjadi bau kotoran binatang, betul? Mereka mengumpulkan hewan ternak di seputar masjid. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Tahukah kalian orang yang mencegah orang sholat? Maknanya mencegah orang khusyuk dalam ibadah, mencegah orang masuk ke masjid atau enggan ke masjid. Kenapa? Karena sesuatu yang menghalanginya. Ini terjadi, tujuannya betul syiar, biar orang tahu Islam itu menyembelih. Iya. Cuma perbuatan kita tak terasa membuat sebuah kerusakan. Tidak adanya kehusyuan, kebersihan dan lain sebagainya di tempat ibadah. Sementara Allah sucikan tempat-tempat ibadah. Ini tak terasa kita membuat sebuah kesalahan. Hal-hal yang berkaitan dengan agama, malam takbiran, fokus dengan takbiran. Memang syariat dalam Islam ada, bertakbir dalam Islam ada. Kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kan zaman Nabi orang bertakbir. Lihat bagaimana cara Nabi mencontohkan takbir. Tidak ada orang takbir keliling dari habis maghrib sampai menjelang subuh. Tidak sholat maghrib, tidak sholat isya. Takbir yang seperti apa? Seperti yel-yel di pinggir jalan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Turunkan si fulan, tuntut ini, Allahu Akbar. Zuhur, sholat dulu. Tanggung tak, lagi jihad. Tanggung. Kemuliaan seperti apa yang dihayalkan? Adakah kemuliaan yang datang tanpa sholat? Tidak ada. Kita yang kerja di sebuah perusahaan saja, perusahaan halal, gajinya pun halal. Tapi ketika kita bekerja, kita mengulur waktu sholat, Allah mengatakan fawailul lil musallin. Celaka ini orang yang sholat, kata Allah. Sholatnya diterima tapi wail. Sekarang adakah keberkahan dari orang yang Allah katakan wail? Tidak ada. Tidak ada keberkahan dari orang yang Allah benci. Masya Allah, orang yang belum jelas kebencian Allah padanya saja, doa yang dipanjatkan sulit untuk diijabah. Walaupun dia mengulang-ulang doa, tapi kalau dia nggak bisa membuat Allah cinta dengannya, kenapa? Karena Allah kalau sudah cinta sama seorang hamba, kata Allah, "Lau kuntu ahbabtu", kalau aku sudah jatuh cinta, "idza sa'alani la'utiyannahu", kalau dia meminta pasti ku beri. Sekarang dia nggak pernah diberi. Ini dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama karena Allah nggak cinta sama dia. Kemungkinan yang kedua, habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Allah pengen dia terbiasa untuk meminta. Karena mungkin yang dia minta cuma sekedar keinginan, bukan kebutuhan. Allah tahu. Padahal kalau itu sebuah kebutuhan, tanpa diingini pun Allah akan beri. Masya Allah. Betul-betul mengerti Allah dengan cara yang baik. Karena kalau tidak, terjebak dalam penghinaan. Surat At-Taubah ayat 74, Allah berfirman, yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufr wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu. Ya, ada ayat yang Allah firmankan, yahlifuna billah, mereka orang-orang munafik itu, yahlifuna billah, mereka bersumpah mengatasnamakan Allah. Bantulah kami, dukunglah kami, insya Allah, mengatasnamakan Allah. Karena dalam Islam kalimat insya Allah wa'ad, janji, jika Allah mengizinkan. Sekarang semuanya memungkinkan, seakan-akan Allah izinkan, tapi dia nggak merealisasikan. Ini kan sebuah kemunafikan. Qalu walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Kata orang-orang munafik, mereka ini tidak mengatakan sesuatu yang menyakitimu. Sesungguhnya Muhammad, mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir sesudah Islam, dan mengingkari apa yang telah mereka tidak dapat mencapainya. Ya, kebanyakan bahasa Allah di sini mereka mengingkari
mereka menjadi kufur sesudah Islam dan mengingini apa yang telah mereka tidak dapat mencapainya. Jadi kebanyakan orang-orang yang kecewa. Ya, dia lupa kita ini cuma bagian dari kesempurnaan, bukan sebuah bentuk kesempurnaan. Sehingga kalau kita tawarkan sebuah teori, bukan kita yang mengiyakan, izin Allah. Jadilah bagian dari sebuah kemuliaan. Hayalkan kemuliaan negeri ini, tapi apa yang pernah kau beri pada negeri ini? Berpikirlah memberi, bukan mengambil. Mungkin kita bukan seorang pemimpin, tapi kita bagian dari kesempurnaan seorang pemimpin. Coba berpikir. Paling tidak, ku anfusakum wa ahlikum nar. Paling tidak untuk dirimu dan keluarga saja. Apa yang pernah kau pikirkan? Allah saja muliakan Ibrahim alaihissalam dengan kalimat mulia. Wadhkur ibadana Ibrahim, Ishaq wa Ya'qub. Kabarkan tentang Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub. Apa kelebihan mereka? Ulil aidi wal absar, manusia yang punya karya cipta, berpikir mencipta, membuat sesuatu, bukan sekedar mencari sebuah pekerjaan, menciptakan pekerjaan. Merasa memiliki negeri, bagaimana menghayalkan sebuah kemuliaan, karena nggak mungkin ada kemuliaan itu dengan cara-cara yang baik. Bukankah ayat mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya seluruh penduduk di atas negeri-negeri di muka bumi ini, kata Allah, ini Allah yang bilang, Allah nggak mungkin bohong. Amanu, mereka beriman, wattaqau, mereka bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Allah bukakan berkah dari langit dan bumi. Sekarang keberkahan yang kau hayalkan tidak dengan iman dan ketakwaan, ini mah semu, mimpi di siang bolong. Kau hayalkan kemuliaan punya negeri yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur tanpa sholat, mimpi di siang bolong. Kau hayalkan kemuliaan dipimpin oleh seorang pemimpin yang kau pilih, yang tidak sholat, yang tidak kenal Allah, tidak ada kemuliaan darinya. Mulai gak berpikir, karena keberkahan hanya milik Allah. Kata Rasulullah SAW, wallahi ma indallah la yatlubuhu illa bi ta'ah. Semua yang di sisi Allah yang kalian hayalkan tidak akan pernah kalian dapatkan kecuali dengan ketaatan. Kita pengen kemuliaan. Rakyat mana yang tak menginginkan kemuliaan? Pegawai mana yang tak menginginkan kemuliaan? Masyarakat mana yang tak menginginkan kemuliaan? Tapi kemuliaan itu milik Allah. Innal izzata lillah, tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Kalau kemuliaan milik Allah, Allah akan datangkan kemuliaan itu sekehendak Allah. Allah katakan kehendakku, walau ana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Aku janji, kata Allah, kalau kalian beriman, kalian bertakwa kepada Allah, Allah bukakan berkah dari langit dan bumi. Aku janji, kata Allah. Ya. Ini kan satu bukti kabar yang indah buat kita menjadi orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, Allah akan berikan hidayah. Yahdi qalbah, wa may yu'min billah yahdi qalbah, kata Allah. Orang yang beriman kepada Allah, Allah berikan hidayah. Allah akan mudahkan dia untuk sesuatu yang dia inginkan. Karena Allah tahu sekali dia layak untuk dimuliakan. Allah muliakan orang-orang beriman, insyaallah. Surat Al-Mutaffifin ayat 29, ayat 32. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza inqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Sudah ada dari zaman dahulu, kata Allah, innal ladzina ajramu, sesungguhnya orang-orang yang ajramu, yang berbuat dosa, kanu minal ladzina amanu yadhhakun, selalu mentertawai orang-orang yang beriman. Antum ngomong dari atas mimbar masalah sabar dan mendoakan pemimpin. Kita kalau nggak turun di jalan nggak mungkin ada perubahan, Ustaz. Iya, itu kan menurut Anda. Ini karakter orang-orang Khawarij. Emosi dikedepankan, hujah tak kau miliki. Seandainya perubahan seperti itu, berikan hujah atau dalil. Karena bicara negara, kerajaan dan sebuah khilafah zaman Rasul sudah ada, bukan tidak. Lihat
berujung apa? Pada akhirnya orang Islam sendiri yang membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Cuma karena apa? Mereka menyangka Ali tidak tegas. Ali tidak mau membunuh orang yang membunuh Utsman bin Affan. Apa kata Ali? Bukan aku tidak mau membunuh Utsman bin Affan. Bicara kisos akan kulakukan, tetapi ada yang lebih penting dari itu sekarang. Sehingga kalau kau percaya aku sebagai pemimpin pada kalian, demi Allah, biarkanlah aku bertanya kepada Allah yang terbaik untuk kalian. Karena aku mengerti tangis kalian sebagai rakyat, azab untukku sebagai pemimpin. Ini komitmen yang kuat. Tetapi karena kurang sabarnya mereka, hujatan, cacian, maki dan domplengan orang ketiga yang tak mengerti agama, Ali dibunuh. Siapa yang bunuh Ali? Orang Islam. Namanya siapa? Ibnu Muljam, orang yang hafal Quran. Ditusuk Ali dengan 9 tusukan, bacokan. Ali tersungkur, Ibnu Muljam pegang Quran. Dia bilang apa? Ali, ini hukmu illa lillah. Ali, hukum ini milik Allah, bukan milikmu. Bahkan dia sampaikan hadis tadi membunuh Ali. Apa yang dia katakan? Faman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ali, orang yang tak berhukum dengan hukum Allah kafir. Ali dikafirkan. Masya Allah. Padahal Rasul mengatakan Ali fil jannah, Ali di surga. Ini bahaya sekali. Kenapa? Kurangnya berdialog. Yang di atas kurang turun ke bawah, yang di bawah a priori dengan yang di atas. Akhirnya yang ada kerusakan. Lupa hidup ini untuk apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, kata Rasulullah, yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Bukan membuat sebuah gerakan sporadis, menghalalkan cacian makian. Lebih fatal lagi ketika menghalalkan bom bunuh diri. Inilah jihad. Allahu Akbar. Bunuh diri jihad. Wala taqtulu anfusakum. Kau hapus ayat ini. Jangan kau bunuh diri, kata Allah. Kau katakan bunuh diri adalah jihad. Ini kan sudah serampangan. Kau hina Islam. Islam tidak butuh perwakilan, tapi tingkah lakumu dianggap sebagai wakil Islam, karena kau mengatasnamakan organisasi Islam. Sehingga mudahnya orang melihat, lihat tuh para koruptor bahkan ngomong Arab di kantornya, Masya Allah. Lihat tuh orang berbuat zalim dan seterusnya. Orang yang awam menghakimi hukum. Kenapa ulah segelintir manusia yang tak terasa tidak mengedepankan ilmu sebelum berkata dan beramal? Akhirnya kerusakan. Padahal agama telah sempurna ketika Allah menyempurnakannya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam ad-dina. Ini kan ayat kesempurnaan. Akhir hayat Rasulullah dengan ayat ini, Muhammad akmaltu lakum dinakum. Muhammad telah kusempurnakan agama bagimu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, kulengkapi nikmatku atasmu. Wa raditu lakumul Islam ad-dina. Aku redha Islam sebagai agama, kata Allah. Cuma Islam yang mana? Ini yang perlu diperjelas. Islam yang dibawa Rasulullah SAW betul-betul berkaitan dengan contoh Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan dengan tegas pada umatku ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah. Kalau kalian beribadah mengatasnamakan cinta kepada Allah, fattabi'uni. Ikuti aku Muhammad SAW. Rasulullah tidak pernah merekrut Abu Bakar, Umar, Utsman untuk mendemo presidennya itu Abu Jahal, Abu Lahab, betul. Padahal mereka layak untuk dihina itu. Kenapa? Karena mudaratnya lebih besar ketimbang manfaatnya. Sampai beliau mengatakan ad-du'a silahul mu'min. Ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard, kata Rasulullah. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Dirapikan iman manusia oleh Rasulullah. Kemudian beliau katakan, wahai umat, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Wa du'a yanfa'u mimman nazala wa mimman lam yanzil. Perlu kau ketahui, doa ini bermanfaat untuk sesuatu yang terjadi dan yang belum terjadi. Imaduddin, doa adalah tiangnya agama. Sehingga ketika kau mengatasnamakan agama, mana doamu untuk pemimpinmu? Mana doamu untuk sesamamu? Mana doamu untuk sesama orang-orang yang kau kenal dan tidak kau kenal? Afsus salam bainakum.
Karena doa yang baik 70 malaikat mengaminkan buat yang berdoa. Masya Allah. Wa nurus samawati wal ardh. Dan doa itu cahaya buat langit dan bumi. Ini sudah hilang. Ya. Kalaupun dia berdoa tanpa zuhur dan asar, Masya Allah, tidak ada kemuliaan doa yang dipanjatkan oleh orang yang tidak sholat. Belum lagi ijtihad beberapa tahun yang lalu saya temukan di jalan orang yang tinggal di daerah Pamulang, tinggal di daerah Jakarta pinggiran, dia karena sibuk dengan demonya, kemudian mereka mengkosor sholat. Masya Allah. Jihad. Masya Allah, ini kan muskilah, bahaya sekali. Timbul hal-hal yang baru yang merusak agama. Masya Allah, tidak ada dalam agama seperti itu. Ya. Ciri khas mereka kalau mereka bertemu dengan orang-orang beriman, yadhakun wa idza marru bihim yataghammazun. Mereka mencibir, mereka kasar kusuk sudah a priori dari awalnya sudah. Sehingga setiap gerakan yang berkaitan dengan kebaikan karena prasangka buruk jutaan manusia, ayat mengatakan wa dzalikum zannukumul ladzi zanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Itulah prasangka buruk yang kau sangkakan ke Allah. Sehingga yang terjadi sangkamu kepada Allah. Kenapa? Banyaknya orang yang berprasangka buruk. Sehingga Allah jadikan sebuah kenyataan karena sangkaanmu kepada Allah. Allah katakan tadi, wa dzalikum zannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardakum. Terjadi, fa asbahtum minal khasirin. Maka besok hari kau menemukan kerugian yang ada. Masya Allah. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Apabila orang-orang yang berdosa itu kembali pada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Ya, senangnya mereka setelah membuat keributan, kerusuhan, macet, kerugian di mana-mana. Kalau bukan kita sih nggak bakal begitu, Masya Allah. Saya sering lihat ini kayak kasus orang berebut pengen cium Hajarul Aswad, mirip. Sikut sana, sikut sini, loncat sana, loncat sini, sampai nyium. Setelah nyium, yes. Berapa orang kau injak? Berapa orang kau zolimi? Kau anggap sukses dengan itu? Tidak ada kesuksesan dengan berbuat zalim kepada manusia. Bagaimana kau menghayalkan sebuah kemuliaan dengan cara menzolimi banyak orang? Hujatan, cacian, makian tidak mendatangkan kemuliaan. Ini bahasa ulama. Tidak ada kemuliaan sama sekali. Setelah kau bunuh Ali bin Abi Thalib wa Ibnu Muljam, mana kemuliaan yang kau janjikan? Tidak ada. Yang ada makin hancur. Kenapa? Karena hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Kebaikan yang kau inginkan datang dengan cara yang baik. Bagaimana kau inginkan sebuah kebaikan dengan cara yang tidak baik? Ya nggak mungkin. Tidak ada kebaikan datang dengan cara yang tidak baik, mutlak. Bukankah yang lampau sempat kita sampaikan bahwa la yastaqimu zillu wal audu a'waj. La yastaqimu zillu wal audu a'waj. Sudah lihat. Tidak akan pernah sebuah bayangan itu lurus kalau bendanya bengkok. Agama berbias pada sebuah kebaikan. Kebaikan apa yang kau lakukan? Keinginan hanya sekedar keinginan. Tidak ada kemuliaan dengan cara yang diharamkan. Surat At-Taubah ayat 65 Allah berfirman, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum." Ya. Olok-olokan, cacian, makian yang diungkapkan pada cibiran-cibiran kepada para sahabat ketika dikabarkan ke Rasul orang tersebut yang mencibir para sahabat karena kesabarannya, karena kemuliaannya, mereka mengatakan innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami cuma main-main, ya. Kami cuma seru-seruan saja. Apa kata Rasul? Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasul kamu bisa bercanda? Kamu anggap remeh kemuliaan dengan cara seperti ini? Masya Allah. Tidak ada kemuliaan dengan cara seperti ini. Inilah Islam. Digiring kita untuk memahami kemuliaan tersebut. Makanya Rasulullah SAW inginkan kita memahami kemuliaan itu hanya milik Allah. Maka sesuatu yang ada di sisi Allah akan datang dengan cara-cara yang Allah syaratkan. Syaratnya bagaimana? Bahwa Allah menginginkan kita menjadi kekasih Allah. Caranya bagaimana? Banyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah, memuliakan sebuah kemuliaan, mengedepankan ilmu sebelum berkata dan beramal. Rasulullah bersabda dalam sebuah riwayat Abu Hurairah, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dalam sahihnya,
Wa innar rajula la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yahwi biha finnar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Ancaman Rasul kepada orang yang suka berbicara tentang sebuah kebaikan dan tapi hasilnya sebuah keburukan. Wa innar rajula, sesungguhnya kata Rasul, seseorang itu la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha. Sesungguhnya seorang itu mengungkapkan sebuah perkataan sementara dia tidak menyadari apa yang dia katakan ini adalah keburukan. Yahwi biha finnar, dipastikan dia penghuni neraka. Atau ma bainal masyriq wal maghrib, dia akan dijauhkan dari surga seperti jauhnya timur dan barat. Padahal dia mengucap orasi-orasi kalian, cacian-cacian kalian mungkin bertujuan mengabarkan sesuatu kepada masyarakat, tapi buat orang yang belum layak mendapat orasi tersebut, akhirnya timbulnya apa? Mengancam, mencaci, memaki. Sementara doa mereka mustajab. Di mana kemuliaan yang kalian hayalkan dengan doa orang miskin itu hujatan? Tidak ada. Lagi-lagi tidak ada. Demi Allah, inilah bahasa agama. Dikirim kita untuk memuliakan kemuliaan agama tersebut. Subhanallah. Kemudian Allah pun berfirman dalam surat An-Nisa ayat 140, wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum hatta yahudu fi hadisin ghairihi innakum idza misluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Simpulan yang kita bahas tadi, untuk tidak mengikuti yel-yel orang-orang munafik. Ayat yang mengatakan, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Dan sungguh, kata Allah, sungguh Allah ini telah menurunkan kekuatan kepada kamu ya Muhammad di dalam Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah dikumandangkan, ya, orang-orang munafik ini mengingkari bahkan memperolok-olok. Kata Allah, fala taqudu ma'hum. Kalau begitu sudah tahu ciri khas orang munafik, menginginkan kebaikan dengan cara yang Allah haramkan. Fala taqudu ma'hum, jangan duduk bersama mereka. Hatta yahudu fi hadisin ghairi, sampai dia enggak lagi seperti itu. Kalau dia sudah enggak seperti itu, fadlah kita berinteraksi sosial. Kemudian innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Kenapa? Karena Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik, orang-orang kafir di dalam neraka jahanam. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu fakan amru furqan. Sudah. Jangan kamu taati, jangan kamu patuhi orang-orang yang hatinya lalai kepada Allah. Dan masalahnya semrawut, amburadul sudah. Tidak ada kebaikan, kembali kepada hukum agama. Maya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, autu alaikum bin nawajis. Yang hidup setelahku nanti, kata Rasulullah, akan melihat perbedaan yang banyak. Tapi ini terjadi dan terjadi. Beliau enggak tinggalkan kita pada perbedaan. Beliau hanya mengatakan, alaikum bisunnati, kembalilah kalian kepada sunnahku dan sunnah para sahabatku. Lihat, kalian boleh marah, kalian boleh berjidal, tapi dengan cara yang syar'i. Para sahabat pun berbeda, cuma tidak ada hujatan, umpatan, makian, profesional. Qul hatu burhanakum, berikan dalil, sehingga kita bisa berdebat secara ilmiah. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ahwadaddin insyaallah. Mudah-mudahan kita bukan tergolong orang-orang yang merasa menjadi wakil Islam sehingga tingkah laku kita ini malah menghujat Islam. Karena tak terasa menghina agama ini banyak terjadi di masyarakat. Ulah segelintir orang yang mengatasnamakan agama. Allah muliakan Islam. Islam ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi, tak terkalahkan ketinggiannya. Maka demi Allah, jadilah orang Islam yang sejati, seperti Allah perintahkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau perlu jangan sampai engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Semoga Allah muliakan negeri ini insyaallah, diberikan hidayah pada pemimpinnya insyaallah. Fadhal, silakan yang mau bertanya. Akhirul alhamdulillahirabbil alamin. Fadhal. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menanyakan tentang hal ini, Pak Ustaz, yang tadi Pak Ustaz sampaikan bahwa kalau ada perubahan itu kan ada dasarnya bahwa tidak suatu kaum tidak akan kita rubah, tidak Allah rubah sebelum kaum itu merubahnya sendiri. Tapi statement Pak Ustaz tadi sampaikan bahwa ada yang menyampaikan perubahan itu atas nama kita sendiri yang merubah. Nah, itu termasuk syirik apa itu tadi? Ini perbedaannya dan kesamaannya di mana, Pak? Barakallahu fiik, Masya Allah. Iya, memang ayat itu kalau antum perhatikan secara etimologinya ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalimatnya anfus bukan nufus. Anfusihim di sini sifatnya nafsu. Allah tidak mungkin merubah sebuah kaum sebelum masing-masing dari kaum tersebut merubah dirinya. Jadi bukan kaum itu kompak merubah sesuatu, bukan. Justru ayat itu memerintahkan kaum yang mau berubah diri, gitu loh. Bukan merubah sesuatu tanpa merubah diri. Tadi contohnya yang paling mudah gitu ya. Kita mengkritisi boleh di Islam. Islam memperbolehkan mengkritisi, para sahabat mengkritisi, asalkan ilmiah, gitu loh. Tetapi tidak terjebak dalam kemunafikan yang berkaitan tanpa amal. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'al. Karena dosa yang paling besar ketika kita mengatakan sesuatu, kitanya nggak mengamalkan. Tadi kebaikan tanpa sholat, ya kebaikan tanpa membuka hal-hal baru yang menimbulkan kerusakan gitu ya. Nah, yang sering terjadi ketika orang tersebut tidak mengedepankan itu semua, kemudian terjadi perubahan, dia berkata, tuh kan, untung kita turun. Kalimatnya itu khofi, sehingga namanya syirik khofi. Nanti antum bisa rujukan perkataan saya pada kitab Madarijus Salikinnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, atau hal-hal yang wajib diketahui yang kita pernah bahas di Musola BDI yang lampau ya, bahwa syirik itu terbagi 3. Yang pertama syirik akbar, yang kedua asghar, yang ketiga khofi. Nah, akbar mungkin kita nggak melakukan, kita nggak meminta kepada selain Allah. Tapi asghar dan khofi mungkin. Ya, asghar ini ria, bertawasul kepada selain yang mampu ditawasuli. Khofi menuhankan diri sendiri. Laula fulan qatalani fulan, kata Rasulullah. Contohnya apa? Kalau bukan karena dia, sudah mati dia. Ya jadi, kalau bukan karena kita begini nggak bakal berubah. Oh, salah sekali. Ya. Karena berapa banyak yang menimbulkan kerusakan yang lebih besar sudah di hadapan mata kita lihat, di Masri, di Syria, di Palestina. Ini mungkin terjadi di negeri kita. Kalau kita kurang saling menasihati watawassaw bil haqq, watawassaw bis sabr. Maka dari bahasa saya, yang di atas turun, yang di bawah pun harus optimis dengan yang ada. Jadi saling mendoakan, bukan hujatan cacian maki dari pinggir jalan tadi. Boleh ya kita mengkritisi, tapi dengan cara-cara Islami. Kalau tidak, terjebak dalam syirik khofi tadi Pak. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Fadhal, ada lagi yang mau tanya? Silakan. Mungkin yang saya sampaikan nggak dipahami atau mau dikritisi, fadhal, silakan. Nah, antum, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terjadi belakangan ini kan yang ada rahasia-rahasia kepada kemaksiatan. Iya. Yang mereka beralasan bahwa hukum Islam nggak ditegakkan di bagaimana dengan Iya. Mengkritisi hukum secara sporadis oleh segelintir kelompok-kelompok yang menamakan Islam dalam sebuah negara. Wallahu a'lam bishawab. Organisasi itu berkaitan dengan ADART partai. Dulu pada tahun 61 Hijriah, ketika mulai terjadi keributan antara Ali dengan Utsman, Ali dengan Muawiyah dan lain sebagainya, timbullah kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama bertujuan membela Ali. Mereka memiliki agenda pada organisasi tersebut. Yang tidak ada agenda tersebut zaman Rasul, tapi mereka mengatasnamakan sebuah kebaikan. Contoh, mereka mengadakan ritual perayaan ini, perayaan itu, macam-macam lah oleh Bani Ubaid, Al-Qadda, Al-Fatimiyun. Walaupun bertujuan baik, tetapi sebuah kebaikan wajib berkaitan dengan perintah dan contoh Rasulnya, karena akan timbul kerusakan. Contoh di negeri kita, ada sekelompok manusia yang menginginkan sebuah kebaikan dengan cara menghancurkan tempat-tempat maksiat dan lain sebagainya. Di Islam, nahyul munkar wajib hukumnya. Tetapi ada aturan main. Makanya tadi dikatakan oleh Rasul, kalau kamu melihat sebuah kemungkaran, robah dengan tanganmu. Kalau seandainya kamu merubah dengan tangan, menimbulkan kerusakan yang lebih besar,
Jangan rubah dengan lisanmu supaya nggak timbul kerusakan yang lebih besar. Tapi kalau ucapanmu pun sudah nggak didengar, tolong hatimu berdoalah kepada Allah. Jadi disuruh berubah. Nah sekarang ulah segelintir manusia tadi yang kekuatannya pun bisa diukur, timbullah kerusakan. Akhirnya maling itu bukan menjadi kapok jadi maling, malah sengaja berbuat. Nah, masing-masing menahan ego. Nah dari pemerintahnya juga harus mulai berpikir, ini nggak bisa dibiarkan. Kalau diteruskan seperti ini, Anda kurang tegas, masyarakat akan bergerak. Karena keterbatasan ilmu mereka untuk tetap sabar gitu kan. Karena Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Hai orang beriman, sabarlah kamu, kuatkan sabar kamu dan seterusnya. Ini masyarakat sudah nggak beriman, sholat sudah berantakan, betul? Buka aurat di mana-mana, penjualan narkoba di mana-mana, prostitusi dan lain sebagainya pun dianggap lumrah. Ini akan nggak mungkin mereka sabar. Kalau kau tahu masyarakat sudah nggak sabar, tolong cepat bertindak. Anda memiliki kekuatan untuk bertindak. Jangan sampai masyarakat yang tanpa ilmu ini bergerak sehingga runyamlah kasus di masyarakat. Jadi ya wallahu a'lam bishawab, tetap salah, cuma ya nggak harus bisa disalahkan begitu saja karena keawaman mereka. Bukankah di Islam orang yang berbuat sebuah kesalahan tanpa ilmu diampunkan oleh Allah? Ya ini terjadi, banyak orang yang bergerak tanpa ilmu, mengedepankan emosi dan hawa nafsu karena kurang tegasnya sebuah komitmen. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah mudah-mudahan Allah beri antum barakallahu fiik. Masyaallah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang membunuh Ali tadi, walaupun dia hafiz Quran, karena dia mungkin difitnah. Iya. Bagaimana kalau yang di Mesir? Ikhwan Muslimin yang juga pemimpinnya adalah hafiz Quran, diambil kekuasaannya oleh sebagian besar kaum munafikin dan kalau kafirun, tapi kok sebagian umat Islam justru membela yang orang kafir dan orang munafik. Iya. Ayo, kita wajib membela saudara-saudara kita di masjid, wajib hukumnya. Karena orang-orang Islam tertindas, terzalimi di sana. Cuma pun sambil menyimpulkan bahwa sabab yang terjadi itu apa. Wallahu a'lam bishawab. Bahasa ulama ini mengabarkan pada kita tentang surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah. Ketika hukum telah ada berkaitan dengan agama, banyak orang yang bertolak dengan hukum tersebut. Nah, dari Masri ini masyarakatnya ini ya beragam sekali ya, dari masyarakatnya. Hukum yang dipakai pun tidak total hukum Islam, ya. Sehingga banyak hal-hal yang timbul dari kejadian-kejadian seperti itu yang pada akhirnya ini menimbulkan fitnah di mana-mana. Karena jujur saja, ya, ikhwan-ikhwan kita ini sudah terjun langsung ke sana melihat kejadian di sana, gitu, dan mengetahui bahwa memang kasus itu bisa terjadi di negeri kita juga, jujur saja, karena kurang cekatannya mengambil sebuah keputusan membiarkan masyarakat yang tak terangkat atau yang mungkin belum sampai keinginannya tadi underground yang membuat sebuah gerakan bawah tanah yang pada waktunya akan menimbulkan perpecahan. Tetapi jujur saja, apabila ada statement-statement tertentu dari ulama-ulama tertentu yang berkaitan tentang penghakiman orang-orang Islam di tengah orang-orang kafir, ini sebuah kesalahan yang fatal. Jadi semrawutnya kabar yang kita dengar tentang Masri, ya, padahal jujur saja seluruh ulama bahkan mendoakan dengan kunut nazilah untuk negara tersebut, ya, di Syria, di Masri, di Palestina, gitu ya. Cuma ya tadi doa yang dipanjatkan ini acap kali terhalang dari ijabah karena orang yang didoakannya. Makanya tadi bahasa kita, ya, walaupun nggak mendetail, bahwa Allah akan turunkan keberkahan ya, apabila masyarakat ini mengkritisi iman. Perubahan yang didasari oleh iman akan mendatangkan sebuah kemuliaan. Tadi saya sempat sindir bahwa mereka ingin merubah sebuah kebaikan tanpa sholat, gitu lah, tanpa kelembutan, tanpa mendoakan. Kebaikan seperti apa yang mereka inginkan? Timbulnya kerusakan yang lebih besar lagi. Makanya kita berharap sekali supaya tidak terjadi itu, gitu ya. Dan fitnah itu akan terjadi makin semeraut di masyarakat. Belum lagi TV, media-media TV, radio ini
kebanyakan sudah non muslim yang memegangnya, ya kan? Kabar ke kitanya nggak seperti itu. Nah, makanya akhirnya semerawut. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah muliakan negeri Masri sebagai Bahrul Ulum, Allah muliakan negeri Syria, Palestina dan negeri-negeri Islam lainnya, dan khusus ya Allah jagalah negeri kami ini ya Allah dari perusahaan. Wallahu a'lam bishawab. Kita tukar kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.